Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, nama saya Hermawan. Di sini saya akan membuat video di mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu manajemen statistika dengan tema pengenalan dasar statistika. Nah, di sini ada pengertian statistika. Pengertian statistika adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan dari data. Tujuan utama dari statistika adalah untuk menggambarkan dan memahami fenomena atau kejadian yang terjadi di dunia nyata melalui pengumpulan dan menganalisis data. Nah, di sini ada konsep dasar dalam statistika, yaitu ada populasi, ada sampel, ada variabel, ada data, ada statistika deskriptif, juga ada statistika inferensial. Nah, populasi yaitu keseluruhan individu atau objek peristiwa yang ingin dipelajari dalam suatu penelitian. Sampel yaitu sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diuji dalam suatu penelitian. Sedangkan variabel yaitu suatu karakteristik atau sifat yang dapat diukur atau diamati pada individu atau objek dalam suatu penelitian. Untuk data yaitu informasi yang diperoleh dari pengukuran atau observasi variabel pada individu atau objek dalam suatu penelitian. Statistik deskriptif, metode untuk menggambarkan dan merangkum data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun angka-angka. Statistik inferensial, metode untuk mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan data diperoleh dari sampel. Di sini ada perbedaan statistika. Nah, perbedaan statistika yaitu ada statistika deskriptif, ada statistika inferensial. Statistika deskriptif adalah metode yang digunakan untuk merangkum dan menggambarkan data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun angka-angka. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang karakteristik data seperti rata-rata, median, modus, dan sebaran data. Sementara statistika inferensial adalah metode yang digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Metode ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat dan kemudian menerapkan metode statistik untuk menentukan apakah hasil yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan ke seluruh populasi. Tujuannya yaitu untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik populasi dengan menggunakan data dari sampel. Di sini ada perbedaan populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah dua konsep penting dalam statistika. Populasi adalah keseluruhan individu, objek, atau peristiwa yang ingin dipelajari dalam suatu penelitian. Sementara itu, sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diuji dalam suatu penelitian. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara populasi dan sampel. Yang pertama ada ukuran, ada representasi, ada analisis statistik, ada waktu dan biaya. Nah, untuk ukuran, populasi adalah keseluruhan dari individu, objek, atau peristiwa yang ingin dipelajari dalam suatu penelitian, sementara sampel sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diuji. Untuk representasi, yaitu sampel harus dipilih secara acak untuk memastikan bahwa sampel dapat mewakili populasi secara umum. Analisis statistiknya yaitu sampel digunakan untuk membuat generalisasi tentang populasi, sehingga data dari sampel dapat dianalisis menggunakan metode statistik tertentu untuk mengambil kesimpulan tentang populasi keseluruhan.
Sementara waktu dan biaya, yaitu pengambilan data dari seluruh populasi dapat memakan waktu dan biaya yang besar, sehingga dalam kebanyakan kasus, sampel digunakan sebagai pengganti dari populasi. Nah, di sini ada pengertian data. Pengertian data yaitu kumpulan fakta atau angka informasi lain yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Data dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti pengamatan, eksperimen, atau survei. Nah, di sini ada macam-macam data, yaitu data kualitatif, data kuantitatif, data diskret, data kontinu, serta data primer dan data sekunder. Nah, untuk data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk deskripsi atau kata-kata. Data ini tidak dapat diukur dengan angka dan lebih bergantung pada pengamatan atau interpretasi objektif. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau kuantitas. Data ini dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan metode statistik. Contohnya data kuantitatif adalah usia, berat badan, dan tinggi badan. Nah, data diskret. Data diskret ini adalah yang hanya memiliki nilai tertentu atau terbatas, seperti angka bulat atau bilangan bulat. Contohnya data diskret adalah jumlah anak dalam sebuah keluarga atau jumlah pengunjung yang datang ke sebuah restoran dalam 1 jam. Data kontinu adalah data yang memiliki rentang nilai yang tidak terbatas atau keberlanjutan seperti tinggi badan, berat badan, atau suhu tubuh. Untuk data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode observasi, wawancara, atau eksperimen. Contoh data primer adalah data hasil survei atau data hasil penelitian lapangan. Data sekunder, data yang diperoleh dari sumber lain seperti publikasi, laporan, atau basis data. Contohnya yaitu data yang diambil dari internet, arsip, ataupun buku-buku referensi. Di sini ada macam-macam skala pengukuran. Nah, skala pengukuran itu adalah data cara untuk mengukur atau menilai variabel atau data yang akan dianalisis. Nah, di sini ada beberapa macam, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Nah, skala nominal yaitu skala yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengategorikan data tanpa memiliki urutan atau tingkat yang grafik. Contohnya, skala nominal adalah jenis kelamin, agama, warna, atau status pernikahan. Skala ordinal adalah skala yang digunakan untuk mengelompokkan atau mengurutkan data dengan tingkat yang spesifik tetapi tidak memiliki jarak antara nilai-nilai. Contohnya ordinal adalah kelas, sosial, tingkat pendidikan, atau peringkat dalam suatu kompetisi. Untuk skala interval, yaitu skala yang memiliki jarak antara nilai-nilai yang terukur tetapi tidak memiliki titik nol mutlak. Contoh skala interval adalah suhu dalam Celcius atau Fahrenheit. Untuk skala rasio, yaitu skala yang memiliki jarak antara nilai-nilai yang terukur dan memiliki titik nol mutlak yang nyata. Contohnya skala rasio seperti berat badan, tinggi badan, pendapatan, ataupun jumlah uang. Untuk penjelasan topik di sini yaitu ada statistika deskripsi dan inferensial, ada populasi dan sampel, ada data kualitatif dan kuantitatif, dan ada data diskret dan kontinu. Nah,
Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.